Hadiah terindah yang paling berharga buat gue di tahun ini ialah bertemunya kembali sepasang kekasih yang sudah lama berpisah. Dan sekarang mereka sudah bertemu kembali. Happy birthday, Rama! Sorry saya terlambat ya. Tadi saya jemput kamu di rumah. Papamu bilang kamu udah berangkat. Saya langsung berangkat, tapi ibumu sudah saya tunggu. Nih, saya kamu ketinggalan. Kayak waktu gitu, kita berdua ke Pulau Bidadari. Karena saya cinta sama kamu. I really love you. So much. Oh my god. Aduh, yang bener dong. Enggak, Mbak, kita tisu dong. Mana sih lo? Tahu tisu aja sih. Ih, cepetan deh. Rangga, Tahu dari mana kamu tentang Rangga? udah lama saya tahu. Rangga suka kafe ketemu sama Rama. Mereka suka bicara tentang kamu. Berarti kamu suka nguping pembicaraan orang ya? Waktu nguping. Udah, Oh gitu? Kamu jadi jahat setelah Rangga pulang dari Amerika. tahu dari mana kamu Rangga pulang dari Amerika? Mana mungkin dia telepon dari Amerika pakai nomor Jakarta? Tahu di mana kamu kalau Rangga telepon pakai nomor Jakarta? Saya yang terima. Kapan? Di mana? Dulu, waktu kita mau nonton. Oh, jadi waktu itu kamu tahu kalau yang telepon itu Rangga? Ya sebut nama, ya tahu lah. Pembohong! Hei! Cinta! Cinta! Saya jadi bohong. Karena saya cinta sama kamu. Lu enggak ya? Nungguin Cinta sampai sejam aja udah gak tahan. Cinta tuh udah nungguin lu hampir setahun, tau gak? Padahal dari lo gak pernah ada kabar. Iya, jadi pantas kalau Cinta tergoda sama Rayuan cowok lain. Salah ngomong ya gue. Bukan salah, tapi asal. Iya maksud gue, coba kalau pacaran sama Maura, sebulan lo bisa, aduh dia ganti pacar 2 kali. Ih, sialan lo Mel. Jangan percaya dia nggak. Cinta tuh biar kelihatan gak tergoda sama cowok lain. Tapi gue percaya kok, dia tetap hatinya sama lo. Jadi kok diciain sih? Ya iya, tapi bener kan? Cinta tuh tiap kali udah mau bulan purnama tuh jadi romantis banget. Ingat gak ya? Puisi, oh ya, apa? Ada awan yang gelap, lama-lama tersibak. Waktu agak condong ke timur, warnanya agak kemerah-merahan. Pokoknya indah sekali. Emang indah lagi, Mil. Cinta, Hadiah terindah yang paling berharga buat gue di tahun ini ialah bertemunya kembali sepasang kekasih yang sudah lama berpisah. Dan sekarang mereka sudah bertemu kembali. Happy birthday, Rama! Sorry saya terlambat ya. Tadi saya jemput kamu di rumah. Papamu bilang kamu udah berangkat. Saya langsung berangkat, tapi ibumu sudah saya tunggu. Nih, saya kamu ketinggalan. Kayak waktu gitu, kita berdua ke Pulau Bidadari. Apa sih? Kenapa? Rangga! Akhirnya papa ada! Cinta!
Al, Cinta mana? Tahu. Dari mana seru gak pesta ulang tahunnya? Bukannya seru lagi, hancur. Kenapa, Ra? Pokoknya hancur deh. Saya mau ngejelasin kejadian semalam. Mau ngobrol depan pintu aja? Terserah. Ya udah, di sini aja. Sambil berdiri nggak apa-apa kan? Kok kamu gitu sih? Saya bela-belain datang pagi-pagi. Cuma minta maaf sama kamu. Jangan sampai niat baik saya tuh kamu rusak gara-gara sikap kamu. Jadi gimana? Mau di dalam? Mau di dalam, mau di luar, kalau emang kamu nggak niat ngomong ya nggak ada bedanya. Jadi saya lagi yang salah. Seperti biasanya. Kamu tuh yang paling pinter ya, mainin kata-kata. Tapi jangan mainin perasaan orang lain dong. Nggak kebalik. Bukannya kamu yang mainin perasaan saya. Makanya kamu kasih kesempatan dong buat ngejelasin tentang kejadian semalam. Tapi tolong jangan mulai dari permintaan maaf. Kalau saya benar-benar merasa salah gimana? Taura itu ternyata benar-benar sinting, tau nggak? Semua ucapan yang diomongin semalam tuh bullshit banget. Saya sendiri juga nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu. Dan dia pakai acting so akrab segala. Kenapa? Kamu nggak percaya? Waktu saya dari bandara, dia nganterin kamu pulang, itu acting. Waktu dia ngobrol akrab sama ayah kamu, itu acting. Waktu dia nyium kamu, itu acting juga. Nyium? Taura tuh nggak pernah nyium gue tau. Oh ya? Terus siapa dong yang acting? Dia atau kamu? Atau kamunya udah mati rasa? Gak apa-apa, Tak. Seperti kita ngomong waktu itu. Saya nggak nyalain kamu, kan? Dan kamu juga jangan merasa bersalah. Tapi enggak. Saya udah bilang waktu itu. Kamu berhak menentukan pilihan. Dan sekarang, saya anggap kamu sudah menentukan pilihan kamu. Pokoknya gue mau cepet-cepet pulang, gue pengen mandi, pengen keramas, pengen berendam air panas, tidur. Biar badan gue tuh bersih dari bau kotoran yang nempel yang berasal dari rumah Rangga, tau gak? Cuma lo buru-buru marah dari tadi, tapi lo nggak jelasin kejadian yang sebenarnya itu apa. Gak penting banget tau gak sih lo? Emang dasar dianya aja gak pernah berubah. Dari dulu jadi orang tetap sengak, norak, belagu, sokul. Nyebelin abis. Mending ngomong apa sih, Tak? Masa dia bilang gue dicium sama Taura? Lu pernah ngerasa nggak dicium? Enggak lah. Masa? Kok lo jadi kompakan sih sama Rangga? Enggak. Kalau lo bener-bener nggak pernah dicium depan Rangga. Terus kira-kira kenapa ya dia bisa ngomong kayak begitu? Mungkin aja lo pernah deket-deketan, terus dari jauh tuh kelihatannya mau ciuman. Enggak lah, nggak penting deh. Emang dasar dianya aja sengaja cari-cari alasan buat ngejauhin gue. Sebenarnya dari dulu juga udah jelas. Tahun di Amerika nggak ngabarin. Balik ke Jakarta diem-diem aja. Guenya aja yang bodoh. Jelas-jelas ya Rangga bilang sendiri kalau dia balik ke Jakarta tuh demi lo, Tak. Tapi kenyataannya mana? Yaudah, nggak usah dibahas deh. Kesian Mili kelamaan nunggu ya. Oh my god. Oh my god, keren banget. Kok pada bengong sih? Masuk ya? Lo pada duluan deh. Loh, mau kemana lo?
gue ada urusan dikit deh sama dia. Itu kan orang yang gangguin lo waktu itu, Al. Iya, Emang lo ada urusan apa sama dia? gue belum bisa cerita men ya. Tapi nanti gue pasti cerita. Gue duluan ya. Bentar. Perlu gue temenin gak, Al? Enggak, benar, nggak usah, nggak apa-apa. Bentar ya. Siapa sih? Terima SMS gue. Kenapa, Al? Lo pada duluan aja deh. Yang bener aja masa kita tega ninggalin lo sendirian di sini? Beneran nggak apa-apa men. Kalau lo dimacem-macemin sama dia gimana? Enggak lah, dia nggak jahat Tapi kok. kan lo baru kenal sama dia. Iya sih, tapi Nggak ada deh, nggak ada. Pokoknya kita semua di sini nungguin lo sampai lo selesai ngobrol sama dia. Kalau perlu sampai malam. nggak gitu men, masalahnya gue mau pergi berdua sama dia. Hah? Mau ngapain sih lo, Al? Nah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tak, Gue percaya kok sama Alia. Tunggu. Mamanya Alia tuh janda kan? Terus kenapa milih? Ya berarti boleh pacaran lagi dong. Boleh-boleh aja sih. Ya udah, jadi masalahnya apa dong? Ya masalahnya dia itu pacaran sama bokapnya yang cowok tadi. Ya nggak apa-apa kan? Loh, nggak apa-apa gimana? Bokapnya yang cowok tadi kan punya istri, Mil. Yang nyokapnya yang cowok tadi. Oh, bilang dong kalau bukan duda. terus Alia mau dibawa kemana sih sama tuh cowok? Sisa sih gue nggak tahu deh. Nah lo, gue kira lo tahu. Memang kenapa? Ya kalau Alia dijahatin sama tuh cowok gimana? Lu jangan parno gitu dong, Met. Ya logis lah kalau dia mau ngejahatin Alia, dia kan pasti dendam banget sama nyokapnya Alia. Terus kalau dia nggak bisa marahin nyokapnya Alia yang kena lagi. Aduh, kok gue nggak kepikiran ke situ ya? Karena lu sibuk sama urusan lu sendiri, Tak. Kenapa sih, Tak? Susah banget tuh nggak dihubungin. Lo lihat tuh, bokap gue. Udah hampir sebulan gue ngikutin dia pergi malam-malam. Akhirnya gue dapet tempat ini. Ntar lo bakal ngeliat nyokap lo nyamperin dia. Apaan lo? Gue nggak bisa. Alia! Alia. Hai, Tak. Al, lo di mana? Udah, Tak. Tolong bilangin anak-anaknya gue nggak apa-apa, tapi Terus lo diapain sama dia? gue bener-bener belum bisa cerita sekarang, Tak. Tapi besok gue ceritain deh, ya. Ya. Dah. Ini direkayasa lagi ya? Kelihatan lebih cantik. Tapi menurut pengamatan saya aslinya seperti itu kan? Paling bisa nih nyenengin hati orang. Kenyataannya gitu kan? Malu ah. Harusnya bangga dong. Bukan. Malu nggak boleh. Bangga juga perlu hati-hati. Tapi yang penting harus bersyukur. Iya. Terima kasih banyak ya Atas? atas semuanya. Atas tulisan ini. Atas dukungan terhadap usaha yang aku jalankan ini. Ruang kerjanya kecil. Tapi pemasarannya luas. Belum terlalu luas.
nggak lama lagi akan berkembang dan terus berkembang. Amin. Tapi jangan terlalu cepat berterima kasih, karena saya mau minta tolong lagi ke Mbak Putri. Kalau bisa, pasti saya tolong. Redaktur saya ingin artikel ini dibuat menjadi 2 seri. Seri pertama yang ini, dan seri keduanya khusus memuat profil tentang Mbak Putri. Jadi Mbak Putri jangan keberatan ya kalau saya wawancara lagi. Dengan satu syarat. Syarat? Jangan panggil aku Mbak. Memang aku kelihatan tua ya? Enggak. Tapi terlihat sangat dewasa. Gitu ya? Iya. Mungkin karena ditempa banyak penderitaan. Kok masih datang juga sih dia? Katanya urusan lu udah beres. Ah, gue baliknya ntar aja deh kalau udah balik. Kalau dia pergi, kalau dia tetap di situ, orang kayak gitu kan nekat, Al. Ah, gini aja. Gue nyamperin dia, terus gue bilang lo nggak masuk, gimana? Boleh, Ra, boleh. Kayak gitu aja bener. Ya udah, oke. Dadah, bentar. Cepet. Sebentar. Ngapain sih tuh anak? Katanya mau nyamperin. Hei. Hei. Lo manggil gue? Ya, Ada apa? lo temennya Alia kan? Kok tau sih? Kan waktu gue nyamperin Alia ada lo. Emangnya lo nggak ngeliat gue? Lihat. Kenapa lo heran kalau gue kenalin lo? Kirain cuman Alia doang yang diperhatiin. Alia mana? Nyari yang nggak ada. Kalau jawabnya gitu? Gak usah nyolot dong. Ya gue cuma nanya, Alia mana? Gak masuk. Berarti di rumahnya dong? Ada apa sih? Urusan pribadi? Ntar gue mau ke rumahnya. Pesen nggak? Enggak, gue mau ngomong langsung ke dia. Mau kemana? Sama Alia? Belum tentu kan dia di rumah. Aura nggak ngaco deh. Gue juga yang mau ke sana. Tadi lo bilang, Kok malah ngelaba? mau bareng? Yuk. Loh, Alia! Alia! Nggak ada di rumah. Lo sebenarnya udah bilang sama Alia belum kalau mau datang? Udah sih. Tapi gue bilangnya maleman. Kita tunggu. Jangan. Kenapa? Kan lama. Mau sampai tengah malam, kek? Gue fine-fine aja. Tapi... Ra, lo kemana aja? Gue teleponin gak diangkat-angkat. Aduh, Tak. Sorry. Tadi gue lagi di jalan. Baru juga nyampe. Nyampe mana? Rumah Alia. Gila lo. Gue juga gak nyangka jadi begini. Dia mau nungguin Alia gitu sampai malam. Nah lo, terus gimana dong sekarang? Alia di rumah lo aja ya. Ya udah, dia mah tidur di rumah gue juga gak apa-apa, tapi lo nya gimana? Tenang aja, lu gak usah mikirin gue. Gue bisa atasin kok. Oke, Tak? Dah. Ra, Ra, Lo benar menungguin sampai malam. Dan ntar gimana? Kita makan dulu yuk. Lapar nih. Kasih ya. Makasih ya, Pak.
Sampai lupa. Nama lu siapa? Indra. Indra Lesmana. Indra aja. Masa sih? Pasti ada nama belakang dong, nama bokap kek. Nggak penting. Wah, gawat nih. Model-model kayak lo, kayak sering berantem sama bokap sendiri. Kalau tahu, Ale cerita. Enggak. Bener kan? Sorry banget deh. Sorry. Gue cuma bercanda kok. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong kok lu nggak nanya nama gue sih? Bayar utang lu bayar. Berapa ini kurang? Gua nggak mau tahu deh. Lagi bang, berbuka nih. Lo tambah-tambahan nih. Tahu prakabrik. Gua nggak mau tahu. Janji. Lo pada bisa sopan nggak? Mau belain. Urus aja perek lo. Bayar. Daripada tahu prakabrik. Pokoknya gua nggak tahu. Lo nggak tahu dia? Mendingan lo bayar. Oh ya, nama lo siapa? Apa kita langsung ke rumah Ale aja ya sekarang? Udah kelamaan nih mau orang hilang nggak ada kabar. Kan udah jelas rumah Alia tuh kosong. Nggak diangkat teleponnya bukan berarti kosong dong rumahnya. Maksud lo? Maksud gue, jangan-jangan Maura... Kenapa? Diikat kaki tangannya, terus mulutnya disumpel, terus cowoknya duduk tenang gitu deket telepon. Bukan gue yang ngomong loh. Tapi lo mau ngomong kayak gitu kan? Ya, kalau emang ternyata bener gitu gimana? Halo? Tak. Ra, lo di mana? HP lo kenapa mati? Kita semua pada bingung tau nggak? Gue juga bingung, Tak. Kenapa bingung? Tapi gue gak bisa ngomong sekarang. Ra! 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 Maura! Ra! Sorry, Tak. Tadi gue gak enak kalau Indra denger. Oh, Cil lo masih sama Indra. Gimana, Ra? Gue gak tahu persisnya di mana. Kok lo bisa nggak tahu? Jangan-jangan lo mabuk lagi atau jangan-jangan? Enggak, Tak. Enggak. Terus kenapa lo bisa jadi kayak orang linglung gitu? Gue bingung, Tak. Ya gue tau lo pasti bingung, tapi gimana kita mau nolong kalau lo sendiri nggak tahu lo ada di mana? Kayaknya gak ada yang bisa nolongin gue deh, Tak, sekarang. Jangan ngomong gitu dong, Ra. Gue bingung, Tak. Kenapa gue harus secepat ini jatuh cinta sama Indra, Tak? Hah? Jatuh cinta? Apa deh, bolos jam pertama selalu dengerin lo cerita. Sampai segitunya. Jadi abis Indra berantem lo ngapain aja sama dia? Ngobrol sampai malam. Ih, ngobrol apaan aja sih? Banyak dong, dari Sabang sampai Merauke. Terus kok lo bisa jatuh cinta gitu sih sama dia? Asya dong. Curang. Dan kayak itu paling enak dirasain, bukan diceritain Mili. Gue sih belum pernah rasain. Iya, enak aja. Wawancara selesai. Tunggu. Apalagi sih, Mil? Terus gimana? Ya, nembak duluan tuh siapa? Lo atau dia? Lu pikir polisi sama penjahat main tembak-tembakan? Kenapa jadi nafsuan lo sih, Mil? Ya, respect-nya. Jadi setelah Indra berantem lo ngapain aja sama dia? Di situ aja ngobrol sampai malam. Emang ngobrolin apaan aja sih? Pokoknya segala macem lah, dari Sabang sampai Merauke. Tapi gimana ceritanya sampai lo bisa jatuh cinta sama dia? Ya dong. Gue nggak mau Maura mainin Indra. Gue sayang sama Indra. Indra nggak ada cerita apa-apa gitu soal bokapnya. Ngapain gue tanya soal itu? Lagian kalau gue tanya, pasti dia nggak mau jawab dong.
Lo serius sama dia? Gak tahu. Lo bilang jatuh cinta. Habis dia maco banget. Dia tipe gue banget, Al. Suka banget dong. Tapi kan baru kenal. Lama-lama, Katanya nanti. nggak. Maksud gue gini loh, Ra. Lo harus hati-hati, Ra. Ngerti nggak? Keluarganya tuh lagi bermasalah banget. Gue kan gak ada urusan sama keluarganya. Ya lo nggak bisa kayak gitu dong, Ra. Kenapa enggak? Gue kan sukanya sama Indra, gak suka sama bokap-nyokapnya. Jadi udah tuh, kayak gitu aja. Lo sama sekali nggak peduli sama musuhnya. Musuh. Udah deh, lo nggak usah ikut-ikutan gue yang sensi nggak jelas. Halo? Tak, gue salah ya suka sama Indra? Kok tiba-tiba lo nanya kayak gitu sih, Ra? Salah nggak? Nah, menurut lo salah apa enggak? Enggak sih, tapi Dimusuhin Alia ya? makanya gue juga bingung. Lo sih suka sama cowok main nabrak-nabrak aja, nggak liat-liat tempat, nggak liat-liat suasana. Jadi menurut lu gue salah nih? Gimana ya, Ra ya? Salah sih enggak. Cuman ya serba salah. Lo bilang gak suka, lo nya suka. Giliran lo bilang suka, bikin orang lain keki. Jadi gimana dong? Ya udah deh, sekarang terserah lo aja deh, Ra. Kalau urusan perasaan, gue bilang emang gak bisa dipaksa-paksa. Yang gak ada gak mungkin dong dipaksa-paksa jadi ada. Yang ada gak mungkin juga dipaksa-paksa jadi gak ada. Jadi Ya udah, lo sembunyiin aja. maksud lo backstreet? Beda lah. Kalau backstreet kan lo sembunyi dari bokap nyokap. Kalau ini kan lo sembunyi dari teman sendiri. Ya nggak apa-apa dong. Itu sih lo banget. Yes, sialan lo. Tak, gue serius nih. Lo tuh terlalu dibawa serius tau gak lo? Yang penting sekarang itu lo tuh ngejaga perasaannya Alia. Udah itu aja. Kecuali kalau Indra tuh cowoknya Alia, baru lo pantas bingung. Tapi kan enggak. Alia, Kok lo sampai kaget gitu sih? gak apa-apa. Tadi barusan emang lagi tiba-tiba lagi inget aja sama lo. Yaudah, masuk aja yuk. Sumpah hari ini tuh gue berasa kayak orang tolol banget. Emang kenapa sih, Al? Tiba-tiba aja gitu gue marah sama Maura. Emangnya Maura kenapa? Sebenarnya sih Maura tuh nggak kenapa-napa, tak, cuma mungkin guanya aja kali yang egois. Iya, tapi Mauranya emang ngapain? Dia kan ngomong sama semua kalau dia suka sama Indra. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi gimana ya? Kalau itu sih gue ngerti. Maura emang harusnya nggak boleh kayak gitu. Soalnya tuh seakan dia emang kayak nggak peduli abis soal hubungan lo sama Indra tuh kayak apa. Tapi berhak nggak sih gue marah sama dia? Menurut gue, ya lo sih berhak banget marah. Malah aneh kalau lo tuh nggak marah. Tapi mungkin sasaran lo nggak tepat aja, Al. Maksud lo? Sorry ya, Al. Gue tahu hati lo tuh sebenarnya nyimpen kemarahan tuh yang nggak pernah bisa lo keluarin. Terus sekarang lo ketemu orang yang selengean kayak Maura. Ya udah, sebagian kemarahan lo kenanya ke Maura deh. Ya ampun, tak. Berarti gue harus minta maaf sama Maura dong, tak. Ya kalau menurut lo salah dan lo perlu minta maaf aja. Siapa tahu Maura juga ngerasa salah, dia minta maaf sama lo. Iya kan? Makasih, tak. Mudah-mudahan aja Maura nggak mainin Indra. Hah? Maksud lo apaan, Al? Ya, Maura, tak, gitu deh. Sebentar,
jadi pacaran udah gitu terus putus. Ya gitu deh, Tak. Cinta kenapa sih? Enggak deh. Tadi bukan itu yang mau lo omongin kan? Iya. Enggak. Jelas-jelas tadi gue denger lo kok kedengerannya care abis sama Indra. Enggak banget. Al, Tak, enggak. Al, Tak, enggak deh sama sekali yang maksud ke situ deh. Al ngaku sama gue. Oh my God. Kak, Ya? saya duluan ya. Iya. Laporan yang tadi dikasih sama kepala sekolah udah dibikin layoutnya belum? Oh, sudah sama saya, Kak. Oke deh. Loh, Mbak Cinta masih mau di sini. Iya. Kalau gitu kita jalan duluan ya. Enggak masih? Masih itu di dalam, masih banyak kerjaan katanya. Ya, dia sih gak ada kerjaan juga diada-adain. Ngapain lagi nih? Bikin cerpen. Oh ya? Udah gak suka nulis puisi lagi nih? Lama-lama gue pikir tuh orang yang suka bikin puisi tuh ya orang-orang gak punya sikap tegas gitu deh. Wow, berat. Ya lo liat aja sendiri, bahasanya berbunga-bunga. Maknanya cuman bisa diraba-raba, bisa berarti A, bisa berarti B. Nggak tegas kan? Aduh, soal puisi lo jangan ngomong sama gue deh. Pak Taufik tuh. Tuh lihat aja lo yang suka main basket nggak ngerti kan arti-arti kalimat puisi. Karena apa men? Karena puisi tuh nggak berani buat ngasih makna yang jelas. Lo tuh ngomongin soal puisi atau penulis puisi? Ya apalagi penulisnya lebih nggak jelas lagi. Dendam nih. Terus terang, sampai sekarang gue masih penasaran banget tau nggak pengen ketemu sama Rangga. Ada majalah kita nggak bang? Mau ngapain? Soal dia ribut-ribut sama Cinta kemarin itu kan masih belum jelas nyelesainnya gimana. Cinta kan udah bilang kalau Rangga nuduh dia cuma sama Taura. Justru itu, kita kan baru denger dari versi Cinta doang. Nah, kenapa si Rangga bisa ngelempar tuduhan kayak gitu? Kita kan juga nggak tahu sebenarnya gimana. Oh, jadi lo mau ketemu langsung sama Rangga? Ya iyalah, biar masalahnya real aja. Kalau Cintanya sendiri cuek? Sok sibuk, kerja lembur kayak orang kantoran, ngomong mulai ngaco, pakai nyalain puisi lagi. Lo bilang tuh cuek. Gue tahu sendiri. Kalau dia udah mulai kayak gitu tuh, berarti dia tandanya lagi resah. Lo mau nelfon siapa, men? Halo? Benar ini kantor redaksi majalah kita? Bisa bicara dengan Rangga? Iya, halo? Iya, nama saya Carmen. Oh, Rangga janji mau wawancara saya, tapi kok sampai sekarang saya tunggu-tunggu belum datang-datang ya? Udah jalan. Kemana? Oh ya? Iya ya, oke. Makasih. Gila, emang udah jodoh kali ya? Masa si Ranta lagi mau wawancara orang di dalam mall ini? Oh ya? Mau sekalian wawancara kita? Hey, Kalau lo nggak mau wawancara, kita yang mau wawancara lo. ada apa sih? Pertanyaan gue cuma satu. Benar lo lihat Cinta ciuman sama Taura? Benar nggak? Saya ngelihat cowok itu mau nyium Cinta. Saya nggak rela ngelihat kejadian itu. Jadi baru akan. Kalau gitu belum dong. Kejadian selanjutnya saya nggak mau lihat. Jadi lo nggak lihat dengan mata kepala lo sendiri kalau bibir Cinta berciuman dengan bibir Taura? Carmen. Terus man. Gini deh, kalau kamu ngelihat orang lari-lari, megangin celananya, pergi ke WC, terus ngunci pintu WC dari dalam, dia mau ngapain? Kalau nggak pipis, beol kan? Kita nggak perlu ke dalam buat ngebuktiin kalau dia pipis atau beol. Sama kejadian waktu di depan rumah Cinta. Tahu orang ngedeketin mulutnya ke bibir Cinta. Mau ngapain dia?
mau ngeliat Jigong di mulut Cinta. Saya nggak perlu melotot buat ngeliatin mereka ciuman. Tapi Cinta nggak pernah ngerasa kalau dia ciuman sama Taura. Berarti ada dua kemungkinan. Cinta nggak punya perasaan, atau Taura emang pengen ngeliat Jigong di mulut Cinta. Sembarangan lo ya.